Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai menuliskan soal sesuai PISA. PISA itu apa? PISA atau Program for International Student Assessment merupakan studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD. Pengembangan soal matematika model PISA dilakukan sebagai salah satu sarana pembaharuan kemampuan siswa untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks matematika. Ada 3 komponen soal matematika model PISA. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah konteks, dan yang ketiga adalah kelompok kompetensi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah konten. Konten berkaitan dalam kehidupan yang nyata. Nah, di sini bisa membatasi 4 bagian utama. Yang pertama adalah perubahan dan hubungan atau change and relationships, berkaitan dengan konten matematika, fungsi, dan aljabar. Bentuk aljabar, persamaan, pertidaksamaan, representasi dalam bentuk tabel, dan grafik merupakan sentral dalam menggambarkan, memodelkan, dan menginterpretasikan perubahan dari suatu fenomena. Nah, yang kedua adalah ruang dan bentuk atau space and shape, berkaitan dengan matematika geometri. Ini berkaitan dengan dunia visual, di mana melibatkan pola, sifat dari objek, posisi dan ruang bentuk, perubahan dan hubungan bilangan, dan ketidakpastian. Selanjutnya yang ketiga adalah kuantitas atau quantity, berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan. Yang termasuk ke dalam konten kuantitas ini adalah kemampuan bernalar secara kuantitatif, mempresentasikan sesuatu dalam angka, memahami langkah-langkah matematika, berhitung di luar kepala atau mental calculations, dan melakukan penafsiran. Nah, yang keempat adalah ketidakpastian dan data. Teori statistik dan peluang digunakan untuk penyelesaian fenomena ini. Di mana presentasi dan interpretasi data merupakan konsep kunci dari kategori ini. Nah, yang kedua adalah konteks. Soal untuk PISA ini ada 4 konteks. Yang pertama adalah konteks pribadi atau personal, berhubungan dengan kehidupan pribadi siswa sehari-hari, di mana matematika diharapkan dapat berperan dalam menginterpretasikan permasalahan dan kemudian memecahkannya. Yang kedua adalah pekerjaan, berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah dan atau di lingkungan tempat kerja. Pengetahuan siswa tentang konsep matematika diharapkan dapat membantu untuk merumuskan, melakukan klasifikasi masalah, dan memecahkan masalah pendidikan dan pekerjaan pada umumnya. Nah, yang ketiga adalah bermasyarakat atau umum, berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Di sini, siswa dapat menyumbangkan pemahaman mereka tentang pengetahuan dan konsep matematikanya untuk mengevaluasi berbagai keadaan yang relevan dalam kehidupan di masyarakat. Yang terakhir adalah ilmiah, berhubungan dengan kegiatan ilmiah yang lebih bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasaan teori dalam melakukan pemecahan masalah matematika. Kelompok kompetensi terbagi menjadi 3. Yang pertama reproduksi, koneksi, dan refleksi. Nah, pertanyaan pada reproduksi meminta siswa untuk menunjukkan bahwa mereka mengenal fakta, objek-objek, dan sifatnya ekuivalen menggunakan prosedur rutin, algoritma standar, dan menggunakan skill yang bersifat teknis. Sedangkan pertanyaan pada soal koneksi meminta siswa untuk menunjukkan bahwa mereka dapat membuat hubungan antara beberapa gagasan dalam matematika dan beberapa informasi yang terintegrasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang terakhir refleksi pertanyaannya menyajikan masalah yang tidak terstruktur atau unstructured situations dan meminta siswa untuk mengenal dan menemukan ide matematika di balik masalah tersebut. Kemampuan matematika siswa dalam PISA dibagi menjadi 6 level atau tingkatan. Nah, yang paling tinggi adalah level 6, sedangkan yang paling rendah adalah level 1.
Level 6 itu siswa telah mampu untuk berpikir dan bermenalar secara matematis. Sedangkan level 5 kompetensi matematikanya siswa dapat bekerja dengan menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas serta secara tepat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan matematikanya dengan situasi yang dihadapi. Nah, level 4 ini kompetensi matematikanya siswa dapat menggunakan keterampilan dengan baik dan mengemukakan alasan dan pandangan yang fleksibel sesuai dengan konteks. Level 3 kompetensi matematika siswa dapat menginterpretasikan dan menggunakan representasi berdasarkan sumber informasi yang berbeda dan mengemukakan alasannya. Level 2 kompetensi matematika, siswa dapat mengerjakan algoritma dasar, menggunakan rumus, melaksanakan prosedur, atau konvensi sederhana. Sedangkan pada level 1, kompetensi matematika, siswa dapat melakukan tindakan sesuai dengan stimulus yang diberikan. Nah, ini adalah contoh soal bisa. Seorang tukang pizza menyajikan dua buah pizza yang berbentuk bundar, dengan ketebalan yang sama, namun dengan ukuran yang berbeda. Pizza yang lebih kecil berdiameter 30 cm, dengan harga 30 seats, sedangkan pizza besar berdiameter 40 cm dengan harga 40 seats. Pizza mana yang sebaiknya dipilih? Jelaskan alasanmu. Nah, profil soal ini menggunakan konsep perbandingan atau luas permukaan dan harga. Untuk menentukan pizza yang lebih murah, kontennya adalah change and relationships atau perubahan dalam hubungan. Sedangkan konteksnya bersifat personal atau pribadi. Soal ini termasuk dalam soal level 3 yang menyelesaikan dengan menggunakan perhitungan sederhana dalam menghitung luas permukaan dua pizza serta membandingkan harga dan luas keduanya. Thanks for watching buat kalian yang sudah mendengarkan sampai part 4 ini. Semoga dapat membantu pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.